Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek yang sudah kelompok kami kerjakan. Nah, judul proyek yang kami kerjakan yaitu pemanfaatan SQL Map untuk edukasi dan deteksi serangan SQL injection. Next. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Ada Bintang Aprilio Putra, ada saya sendiri Harti, ada Revanda Arifia, dan juga Robi Priyaji Sakti. Next. Latar belakang dari proyek kami yaitu perkembangan teknologi informasi tahun lalu mempercepat penggunaan aplikasi web di berbagai organisasi. Aplikasi web menjadi target serangan, menyebabkan masalah seperti akses data sensitif, perubahan data, dan pencurian kartu kredit, transfer bank, dan gangguan pengguna. SQL injection adalah serangan di mana penyerang mengeksekusi pernyataan SQL berbahaya pada aplikasi web. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana cara kerja serangan SQL injection yang dilakukan oleh penyerang. Yang kedua, bagaimana penggunaan alat SQL Map untuk mengekstrak informasi database seperti nama database, tabel, dan data lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara SQL Map mendapatkan atau meretas sisi database server dari suatu website. Untuk tujuan, yang pertama menjelaskan cara kerja serangan SQL injection secara mendetail. Yang kedua, mengedukasi pengguna tentang penggunaan alat SQL Map untuk mengekstrak informasi database seperti nama database, tabel, dan data lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan cara kerja SQL injection dengan menggunakan SQL Map. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada cyber security. Jadi keamanan cyber mencakup berbagai alat, kebijakan, ide perlindungan, pedoman, manajemen risiko, tindakan pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi lingkungan siber serta aset pengguna dan organisasi. Yang kedua ada SQL injection. Jadi SQL injection ini adalah teknik yang memanfaatkan kerentanan keamanan pada lapisan basis data sebuah aplikasi, menurut Kusuma. Serangan ini bisa terjadi ketika input dari pengguna tidak disaring dengan baik oleh script dan langsung diteruskan ke dalam pernyataan SQL. Inti dari SQL injection adalah penyisipan langsung kode ke dalam variabel input pengguna yang kemudian digabungkan dengan perintah SQL. Yang ketiga ada Kali Linux. Kali Linux dirilis oleh Offensive Security pada 2013. Distribusi Linux berbasis Debian untuk pengujian penetrasi dan forensik digital. Sebagai pengganti Backtrack Linux, Kali Linux dilengkapi dengan berbagai alat untuk analisis keamanan, identifikasi kerentanan, dan investigasi digital. Alat-alat ini mendukung pengujian penetrasi jaringan, pemindaian kerentanan, analisis malware, dan forensik, menjadikannya pilihan utama bagi praktisi keamanan siber untuk menjaga dan meningkatkan keamanan informasi. Yang terakhir ada database. Basis data juga dikenal sebagai database, adalah himpunan data yang terdiri dari berkas-berkas atau file yang saling terkait. Ada aturan yang mengatur hubungan ini yang memungkinkan penciptaan data atau informasi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, kita menggunakan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur untuk mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku akademis, tutorial YouTube, artikel keamanan siber, dan laporan teknis komunitas pengembang. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang SQL injection dan penggunaan SQL Map dalam mendeteksi serta mengatasi kerentanan pada aplikasi web. Lalu ada analisis data. Analisis data awal dalam penelitian edukasi tentang SQL injection dengan SQL Map menggunakan pendekatan kualitatif dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, video, dan artikel. Peneliti mengidentifikasi pola dan temuan penting untuk membentuk kesimpulan yang kuat dan memberikan arahan penelitian dengan tujuan memahami topik secara mendalam dan memberikan panduan yang bermanfaat. Selanjutnya itu ada simulasi penyerangan website. Untuk websitenya kita bagi dua, yaitu ada HTTP dan HTTPS. Untuk website HTTP yang kami gunakan, yang kami serang adalah tes.php.fullweb.com. Lalu untuk website HTTPS yang kami gunakan adalah facebook.com. Untuk simulasi penyerangan website sendiri akan didemokan langsung oleh rekan saya, Robi. Di sini saya akan mensimulasikannya. Nah, di sini kami menggunakan sistem operasi Linux, yaitu Kali Linux.
Nah, di mana pertama website yang akan kami serang itu tesphp.com. Nah, ini adalah website khusus untuk tes penyerangan SQL injection dan lain-lain. Ini ke halaman kategoris, lalu saya pilih salah satu poster misalnya. Nah, ini link ini akan kami gunakan untuk pengujian. Nah, di mana di sini ada parameter cat sama dengan 1. Nah, di sini tuh menandakan bahwa halaman ini sangat tidak secure atau kurang aman sehingga rentan untuk terjadinya penyerangan. Baik, akan saya copy. Lalu di sini membuka terminal Prom ini, root terminal emulator. Nah, ini passwordnya kali. Nah, pertama itu membuka SQL map atau melihat SQL map. SQL. Nah, di sini terlihat bahwa SQL map sudah ada dan memiliki beberapa komen seperti min D, min U, min L, dan lain-lain. Selanjutnya untuk melakukan penyerangan, kita masuk ke SQL map. Min U. Nah, artinya min U ini adalah URL yang akan dituju, lalu pastekan link yang sudah di copy tadi, lalu min DBS. Nah, DBS ini nantinya untuk melihat database yang ada di halaman web tersebut. Nah, di sini sedang proses. Nah, karena di sini kami sudah melakukan pengujian dan dapatkan langsung seperti ini infonya. Ada website operating sistemnya itu Linux Ubuntu. Nah, ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh eh, website tersebut. Lalu ada untuk web aplikasi teknologinya ada PHP dan Nging. Dan juga untuk database yang digunakannya adalah MySQL versi 5.6. Nah, di sini terdapat dua database, itu database bernama Akurat dan Information Schema. Nah, sekarang saya akan memasukkan untuk melihat isi database Akurat. Min Akurat, min tables, user, min tables. Nah, di sini untuk melihat uh, apa tabel apa saja yang ada di database Akurat ini. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, ada 8 tabel dalam database Akurat ini. Ada tabel artis, card, cetek, favorite, matchbook, pictures, produk, dan user. Nah, di sini akan dibuka yaitu untuk tabel user. Biasanya tabel user ini tuh berisi username, password, dan data-data user. Maka dari itu untuk melihatnya, kita gunakan kembali, lalu kan user, nah ini tabel user, lalu min dam. Untuk melihat isi dari tabel user ini. Ini pilih no, ini yes, ini enter, lalu no lagi. Nah, di sini sistem SQL injection sedang meretas atau membuka paksa isi database dari website tes PHP tersebut. Ini pilih no saja. Nah, di sini sudah didapatkan. Nah,
isi database Aquart, tabel user. Ada satu user, di mana user ini bernama tes dan passwordnya juga tes. Nah, sekarang akan saya uji coba untuk masuk ke webnya ini. Nah, path-nya ini akan saya ganti menjadi login.php. Nah, berdasarkan hasil tadi kan didapat nama username-nya itu adalah tes dan passwordnya juga tes. Kita login apakah berhasil? Nah, di sini berhasil login di mana username-nya namanya John Smith. Lalu apa credit card number-nya ini dan emailnya ini serta phone number-nya ini. Nah, itu adalah pengujian untuk website yang berbasis HTTP. Nah, di mana website ini bisa berhasil diretas, database-nya bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan kita melihat database dari website Facebook. Facebook ini sudah secure yaitu HTTPS, di mana seharusnya Facebook itu lebih aman dan tidak bisa diserang atau sulit untuk diserang. Sama seperti tadi SQL min u, lalu pastekan link Facebook tadi. Ini HTTPS Facebook. Min DBS. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada warning. Di sini ada parameternya, itu parameter lokal yang sedang berusaha diretas atau dimasuki oleh SQL injection. Tidak seperti parameter yang website tadi, yaitu di mana parameternya itu sama dengan cat 1 gitu. Ini seperti sudah memiliki ID. Nah, di sini ada tanda kritikal bahwa tidak bisa, ada peringatan. Lalu testing lagi dia melihat SQL-nya. Yes. Nah, di sini diberitakan bahwa sistem tidak bisa meretas database dari Facebook ini karena emang sudah HTTPS itu harusnya secure dan tidak mudah untuk diretas atau bahkan tidak bisa. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi untuk kesimpulannya bahwa web HTTP itu lebih rentan untuk bisa diserang oleh serangan SQL injection atau serangan cyber lainnya. Sedangkan untuk website HTTPS ini seperti Facebook ini lebih sulit untuk diserang dan lebih aman juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.